Manaratul Muhibbin TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai malam hari ini kita masih bisa hadir di kajian rutin kita dalam rangka untuk mencari tambahan ilmu sebagai bekal kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga, para istri, sahabat, dzurriyyat, dan para pengikut-pengikut beliau ila akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pelajaran kita pada malam hari ini masih di pasal al-istifadah atau mencari tambahan-tambahan ilmu. Santri harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama, orang-orang yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Jadi ketika kita menginginkan ilmu, maka apabila kita berkesempatan bersama para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu tersebut, gunakan untuk menimba pengetahuan daripada mereka. Karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan dijumpai lagi. Sebagaimana yang dikatakan Ustaz Syekhul Islam dalam kitab Masyihatnya, banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai, namun aku tak memperoleh kebaikan daripada mereka, tidak mengambil kesempatan untuk menimba ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Atas keteledoran ini aku ubah sebuah syair. Oh, sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan. Setiap sesuatu telah hilang, tak akan bisa dijumpai lagi. La yujad kullu ma fata wa yafna wa la yumkin tahsiruhu. Tidak akan pernah didapat lagi sesuatu yang telah lewat dan sesuatu yang telah hilang, dan tidak akan pernah mungkin bisa menghasilkan lagi. Ini bahasa kalimat atau kata-kata menyesal dari seseorang yang tidak bisa memanfaatkan momen-momen baik bersama orang-orang yang berilmu. Jadi ketika kita tertipu, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari orang-orang tersebut.
قال علي رضي الله تعالى عنه إذا كنت في أمر فكن فيه وكفى بالإعراض عن علم الله تعالى خزيا وخسارا واستعذ بالله منه ليلا ونهارا. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, bila kamu berada dalam satu urusan, bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Tetaplah di dalamnya. Dawim fi tahsilihi. Istiqomahlah, mudawamahlah, terus meneruslah fi tahsilihi, pada menghasilkan sesuatu tadi. Wala tuhmilhu, jangan engkau tunda. Jadi kalau kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus memanfaatkan waktu dan momen-momen baik bersama orang-orang yang berilmu. Jangan biasa kita, jangan dekenura biasa. Jangan dekenura biasa, menyala biasa kita ya. Semangat terus. Dengan porak terus gas ya, dengan pelemah ban semangat kita. Dawim fi tahsilihi wala tuhmilhu, jangan engkau tunda. Puku anggen depet. Ketika kita nak mende ya, anggen depet puku nayah semangat ya. Ketika kita nak ilmu tadi anggen depet. Nah, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Nah, dawim fi tahsilihi wala tuhmilhu, kata Imam Ali, bila kamu berada dalam satu urusan maka mantapkan, tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling daripada ilmu Allah. Wa kafa bil i'radi an ilmillah khizyan wa khasaran. Maka kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berpaling daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mau lagi mempelajarinya, kita tidak mau lagi mendapatkannya, maka berpalingnya kita dari hal yang tersebut khizyun, yaitu kehinaan, wa fadha'atun, dan keburukan, wa khasaratun, dan kerugian fid dunya wal akhirah, dalam dunia dan akhirat. Yajibu ayyahtariza anha, yang wajib seseorang harus memelihara diri daripada hal-hal yang demikian. Jadi kita kalau memang ingin mendapatkan ilmu, maka jangan sesekali kita berpikir untuk tidak lagi mencari ilmu, untuk tidak lagi mendengarkan ilmu. Nah, maka nak kata kuat tadi pukul gas ya, ada porak terus dan depend dia. Nah, ilmu tadi supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'idz billahi minhu, kata Imam Ali, maka berlindunglah kepada Allah daripadanya. Daripada apa? Daripada berpaling tadi daripada ilmu Allah dan tidak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara, baik siang maupun malam. Lailan wa nahara, baik malam ataupun siang, kita harus meminta agar ya, kita dijauhkan daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Nah, minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai kita berpaling daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada pikir
bang utak kita ya, kita dek kawagi belajar, kita dek kawagi ngaji, kita dek kawagi ke majelis. Apa halal saat majelis merdis kayak de paper, merdis kayak de pentok, merdis kayak de enggak entah-entah lah. Nah, alasan jangan macam ya. Yang jelas niat kita ke majelis, nak manapun kita, nak manapun dek mateh kita, dengan bermajelis insya Allah bergiat hidup kita. Ilmu ialah yang kayak mucak kita, ilmu ialah kayak menyegi kita, ilmu ialah kayak ngangkat kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, siapa yang berpaling, ngingal bahasa kita. Ngingal kan dia nengong, dia retak. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, mengingat Allah itu harus ada ilmunya. Jadi seolah-olah kita berpaling daripada ilmu, berpaling daripada petunjuknya Allah. Ilmu itu petunjuknya Allah, berpaling daripada Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita jauh daripada ilmu, maka hidup kita sempit. Hidup kita sempit, itu janji Allah, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dek kawagi ngaji, kalau kita dek kawagi ke majelis, kalau kita dek retak agi, maka kata Allah, tunggulah ika, hidup ika sempit. Nah kemudian apa maksud daripada hidup yang sempit tadi? Maka ahli tafsir mengatakan maksud daripada kehidupan yang sempit itu adalah al-haya fima yaghdabullah ta'ala. Kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan di mana dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Ya, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan di luar syariat, menyalahi syariat. Pengewi-pengewinya dek numpak, apa-apa yang nyalakun, apa-apa yang nyagewinya dek sesuai ke syariat, sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Wa in kana fi raha wa ni'mah, sekalipun kelihatannya dia berada dalam kebahagiaan dan nikmat, ya, tetapi dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar, yang menyalahi syariat. Menyalahi syariat, semayang di misalkan mabuk-mabukan, berdes, judi, dewi, nyelot, judi online, buat nih misalkan. Duit banyak, masukan banyak, jabatan bisa, jabatan tinggi misal, nah, kelihatannya bahagia, kelihatannya nikmat, nah, tetapi pekerjaannya selalu pada perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Itu kata ahli tafsir, idla khaira fi ni'matin ba'dahan nar, karena tidak ada kebaikan pada sebuah nikmat yang setelahnya neraka. Gak ada kebaikan, kenikmatan dunia yang mana setelah nikmat itu azab. Maka tidak dikatakan sebuah kebahagiaan. Walaupun dalam dunia kelihatannya bahagia, tapi perilakunya, pekerjaannya selalu perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Nah itu semua bukanlah
kemudian nikmat, ya, tidak ada kebaikan pada sebuah nikmat yang ujung-ujungnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa gunanya kita duit banyak kalau masuk neraka? Kayak apa gunanya kita pangkat tinggi kalau ujung-ujung kita masuk neraka? Ya, apa gunanya? La khaira fi ni'matin ba'dahan nar. Tidak ada kebaikan pada sebuah nikmat yang setelahnya azabnya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkus lah. Ya. Lima fil hadis, karena di dalam sebuah hadis Nabi katakan rubba syahwatin sa'atin awrathat hazanan tawila. Kadang-kadang syahwat yang sesaat akan menyebabkan kesedihan yang sangat panjang. Kadang-kadang demi menuruti hawa nafsu syahwat sesaat nyaman nasuat, cuma sedih lama. Maksiat nyaman ya suat, siksa lama. Rubba syahwatin sa'ah awrathat hazanan tawila. Kadang-kadang syahwat yang sesaat akan menyebabkan kesedihan yang sangat panjang. Maka kita harus berpikir, otak kita enak berpikir. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyalahi syariat. Nyaman suat ya, suat nyaman, cuma siksa lama. Kalau yang namanya perbuatan taat yang didasari dengan ilmu, payah suat, susahnya sebentar, tetapi nikmatnya selama-lamanya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita orang berakal harus seperti itu. Kalau kita mempunyai akal sehat, kalau kita neger susah lu suat, lama nginyam nikmat ya, daripada kita nyaman suat, tetapi dek nyaman ya lama ujung-ujung. Nah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang syahwat yang sesaat, kenikmatan yang sesaat bisa menyebabkan kesedihan yang sangat panjang, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta dunia tetapi bergelimang dengan maksiat, itulah kehidupan yang sempit. Kenapa mereka ngingal? Mereka berpaling daripada syariat Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkan pengertian kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang berpaling daripada ilmu adalah dhankan fid dunya fala tuma'ninata lah. Di dunia ini kehidupan sempit maksudnya tidak ada tumakninah bagi kehidupan dia. Tidak mantap. Tidak apa? Selalu tidak goyah. Tumakninah itu tidak goyah, mantap. Kalau orang-orang yang sempit, maka kehidupan mereka goyah. Ya, tidak ada apa bahasa kita, tidak ada kemandirian. Walan syiraha li sadrihi, dan tidak ada kelapangan bagi dadanya. Bal sadruhu dayyiqu harajin li dhalalihi, bahkan dadanya selalu sempit. Ya, dadanya selalu sempit karena kesesatannya. Hidupnya goyah, tidak berpendirian, ya, selalu dalam kegelisahan. Wa in tana'ama zahiruhu, sekalipun dia zahirnya bernikmat-nikmat, wala bisa masya'a, dia berpakaian sekehendak dia, wa akala masya'a, dia makan sekehendak dia, wa sakana masya'a, dia bikin rumah, dia diam di mana saja dia kehendaki. Fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqin wal huda fahuwa fi qalaqin wa hiratin wa syakkin. Tapi hatinya, ya, sekalipun dia pakaiannya mewah, makanannya mewah, rumahnya mewah, tapi hatinya tidak yakin,
hatinya tidak ada petunjuk, maka dia selalu dalam kebingungan dan keraguan-raguan. Maka inilah yang disebut dengan kehidupan yang sempit. Jadi dia berpendirian orang, dia mantap, dia mantap, selalu dalam keraguan-raguan. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang kehidupan sempit itu apa? Kata beliau, kullama a'taituhu 'abdan min 'ibadi qalla aw kathura la yattaqini fi fala khaira fi wa huwa ad-dhanku fil ma'isyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku beri seorang hamba daripada hamba-hambaku sedikit atau banyak, apabila dia tidak bertakwa kepadaku pada harta tersebut, pemberian tersebut, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya. Wa huwa dhanku fil ma'isyah, itulah pengertian sempit dalam kehidupan. Sempit dalam kehidupan. Apabila suatu pemberian yang kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian tersebut, maka itu kata Abdullah bin Abbas pengertian yang namanya kehidupan yang sempit. Senada dengan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir yang pertama tadi. Dia hidupnya selalu dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Hidupnya selalu dihabiskan dalam hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi pengewinya ngerajin dek pati berengkus bisa kita. Apa yang nyagewi yang ngerajin dek pati berengkus. Hobi-hobinya dek pati berengkus. Melanya duit, melanya harta gewi. Dek bermanfaat. Itu nama kehidupan yang sempit, sekalipun kelihatannya berpoya-poya. Berek bisa kita kelihatan, tapi ketika tadi menyalahi syariat, nah itulah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan halau dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan buta. Buta itu isyarat bahwa akan mendapatkan kesengsaraan. Itu kalau kita ngingal daripada ilmu, kalau kita berpaling daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Abu Hurairah yang diriwayatkan daripada Nabi, ketika beliau ditanya tentang kehidupan yang sempit, kata Nabi kita, kehidupan yang sempit itu azabul qabri, azab kubur. Azab kubur. Orang-orang yang berpaling daripada ilmu itu jelas azab kubur lah nunggun. Azab kuburnya lah nunggu, yang kemudian dipeluk atau kemudian dikepek oleh kubur sampai rosok, yang kanan berubah ke kiri, yang kiri berubah ke kanan, berpasok-pasok, saking sakit ya kapitan kubur, himpitan kubur. Nah, itu azab kubur bagi orang-orang yang tidak yang tidak menoleh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madhallati fi talabil ilmi. Wat tamalluku madmumun illa fi talabil ilmi, li'annahu la budda lahu min at-tamalluqi lil ustadz wasyuraka wa ghairihim bil istifadati minhum. Qila al-ilmu izzun wa la dhulla fihi la yudraku illa bidhullin la izza fihi. Wa qala al-qa'il ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Kemudian konsep yang diajarkan oleh Syekh Zarnuji untuk bisa mendapatkan ilmu, para penuntut ilmu itu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Neger itu wajib, sara itu wajib,
harus dirasakan oleh para penuntut ilmu. Wala buddha, mau tidak mau ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan. Kalau di pondok pesantren itu ada peraturan-peraturan yang harus wajib ditaati. Jadi harus tahan menanggung penderitaan. Perintah guru, kata guru apal nih, kata guru ya nenek gewi. Nah itu harus tahan menanggung penderitaan. Harus menghinakan diri sebelum mendapatkan sesuatu yang mulia. Itu konsep memang. Mau tidak mau kalau kita nak ke ilmu, kita merendahkan diri di hadapan orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya merendahkan diri untuk memuliakan diri kita. Merendahkan diri untuk memuliakan diri kita di masa yang akan datang. Nah, tamalluk, mencilat atau mencari muka. Tamalluk, mencari muka. Ya, mencari muka misalnya kita. Itu tercela. At-tamalluku mazmum. Secara umum mencari muka itu mazmum, sifat tercela, tidak bagus, sifat yang buruk, kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Nah kalau kita dalam belajar, kalau kita dalam tahapan mencari ilmu, maka tamalluk itu sebuah keharusan. Ngesat muka kayak guru itu merupakan sebuah keharusan. Mahmudun, dipuji. Ya, ngesat muka di hadapan guru itu terpuji selama dia niat kawan lain. Jangan apa misalnya ngesat muka kayak guru niat kawan lain, jadi ngerasa pula. Artinya macam mana kita pacak ngambil hati guru nah, itu sebuah keharusan. Karena guru adalah pintu kita untuk mendapatkan ilmu, lawang kita untuk dapat ilmu tadi ya. Jadi kalau kita nak pacak-pacak ngambil hati guru nah, ngesat muka biasa kita, itu mahmudun, dipuji, terpuji sifat itu. Tapi kalau dalam urusan yang lain, pekerjaan, misal atasan, bawahan dengan atasan itu tercela. Maka ada istilah di media sosial itu apa, bahasa orang memek apa, kalimat-kalimat yang ya. Kalau kerja itu bawa mukanya, jangan nanti di kantor cari muka. Ini bebek mulai tanya muka ya. Yang lah pas di kantor pas begewi ngasih muka. Nah jadi bebek muli. Itu kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi cari muka dalam urusan-urusan dunia itu tercela. Ya, dek bagus. Tapi kalau cari muka di hadapan guru itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Ya. Untuk apa? Untuk agar kita bisa mendapatkan ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah dari guru. Menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah. Dia baca, ya. Nah, dia baca terpisah daripada guru. Harus lewat guru. Teman-teman belajar, teman-teman seangkatan, ya, itu baca. Dan sebagainya yang pihak-pihak terkait, terutama guru tadi, pihak yang paling utama. Jadi kita ngesat muka di hadapan mereka itu adalah perbuatan yang terpuji, agar nama kita ada di dalam hati mereka. Itu tujuannya, ya. Itu tujuannya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, al-ilmu izzun.
Al-ilmu izzun. Ilmu itu luhur, tiada hina padanya. Tiada hina pada. Namun ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan menghinakan diri. Ilmu itu mulia. Tapi syarat untuk mendapatkan ilmu kita harus menghinakan diri dulu di hadapan guru-guru kita.